Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen satu persatu ya. Baik Ibu. Rizka Dwi, Hadir Ibu. Oka Dewi. Sakit Ibu. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama pada pembuatan genteng. Ada yang pernah melihat proses penjemuran pada pembakaran genteng? Saya Ibu, di dekat rumah saya itu ada pabrik genteng kalau tidak salah. Ya, di pabrik genteng ada dua proses penting yang tidak bisa dilepaskan dari pemindahan kalor, yaitu penjemuran genteng dan pembakaran genteng. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana kalor berpindah dalam dua proses tersebut. Nah, sebelum ke contohnya, Ibu ingin bertanya nih pada kalian, siapa di antara kalian yang masih ingat apa saja jenis perpindahan kalor? Saya Bu. Yang saya tahu untuk perpindahan kalor kan ada 3. Yang pertama yaitu konveksi, konduksi, sama radiasi Bu. Nah, betul sekali. Ada 3 jenis kalor perpindahan. Yang pertama yaitu konduksi melalui sentuhan, konveksi melalui aliran fluida atau udara, dan radiasi melalui gelombang panas seperti sinar matahari. Tiga-tiganya terjadi pada proses pembuatan genteng. Kita bahas satu persatu ya. Baik Ibu. Sekarang bayangkan genteng yang masih basah dijemur di bawah sinar matahari. Menurut kalian nih, perpindahan kalor apa yang terjadi pada proses penjemuran tersebut? Kalau menurut saya radiasi Bu, karena kan dari matahari langsung ke genteng ya Bu. Bagus. Saat genteng dijemur, sinar matahari memancarkan panas dalam bentuk radiasi. Radiasi ini diserap oleh permukaan genteng sehingga suhunya naik. Setelah permukaan panas, kalor merambat ke bagian dalam genteng melalui konduksi. Lalu, angin atau udara panas yang bergerak di sekitaran genteng ikut membantu mengeringkan melalui konveksi.
Iya Ibu. Nah, itulah mengapa genteng bisa kering lebih cepat saat udara panas dan berangin karena konveksinya bekerja lebih baik. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pembakaran genteng. Ada yang pernah melihat tungku pembakaran genteng? Saya pernah, tungkunya itu besar sekali, soalnya kan menampung banyak genteng ya Bu, terus apinya juga besar Bu. Betul. Dalam proses pembakaran genteng ini, perpindahan kalor lebih kompleks. Api di tungku menghasilkan kalor yang berpindah secara radiasi ke permukaan genteng. Selain itu, udara panas yang ada di dalam tungku bergerak naik dan turun sehingga terjadi konveksi. Dan ketika genteng bersentuhan langsung dengan media panas yang ada di sekitarnya, terjadi proses konduksi. Nah, yang kali ini pada proses pembakarannya ya. Iya Ibu. Yang pertama radiasi. Nah, pada proses radiasi ini saat nyala api memanaskan genteng. Yang kedua yaitu konveksi. Pada proses konveksi ini aliran udara panas yang ada di dalam tungku. Terus udara panasnya itu akan diserap oleh genteng yang panas. Yang ketiga konduksi. Pada proses konduksi ini panas merambat ke seluruh bagian permukaan gentengnya itu sendiri. Nah, gabungan ketiga perpindahan kalor ini menyebabkan genteng mengeras, kuat dan tidak mudah pecah setelah dikeluarkan dari tungku. Sekarang Ibu akan menayangkan video proses penjemuran dan pembakaran genteng. Perhatikan baik-baik sumber kalor dan proses perpindahan kalor yang terjadi. Tolong perhatikan dengan seksama. Setelah ini Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian untuk dikerjakan. Baik Bu. Nah, berikut merupakan video tentang penjemuran pada proses pembuatan genteng. Nah, yang selanjutnya ini merupakan proses pembakaran pada genteng.
melihat proses penjemuran dan pembakarannya. Sekarang kalian kerjakan soal-soal yang Ibu berikan. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik anak-anak, apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Ibu. Nah, karena semuanya sudah selesai, saya minta Diska untuk mempresentasikan hasil jawabannya yang bagian B dan C. Baik, Ibu. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban saya untuk yang bagian B dan C, di mana yang B yaitu analisis perpindahan kalor. Lengkapi tabel berikut dengan hasil analisismu. Nah, yang pertama yaitu jenis perpindahan kalor konduksi. Contohnya pada proses pengeringan genteng yaitu panas merambat dari permukaan genteng ke bagian dalam genteng. Penjelasan singkatnya, konduksi terjadi karena sentuhan langsung antar molekul. Permukaan yang panas menyalurkan panas ke bagian dalam yang lebih dingin. Yang kedua yaitu konveksi. Pada proses pengeringan genteng yaitu udara panas yang berada di sekitar genteng membawa panas dan membantu pengeringan. Penjelasan singkatnya, konveksi terjadi karena perpindahan kalor melalui pergerakan udara. Udara panas naik diganti dengan udara yang lebih dingin sehingga mempercepat penguapan air. Yang ketiga yaitu radiasi. Sinar matahari langsung mengenai genteng. Nah, radiasi merupakan perpindahan panas tanpa medium. Energi matahari sampai ke genteng dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Yang C menjawab pertanyaan analisis. Yang pertama, mengapa panas dari sinar matahari dapat mengeringkan genteng? Jelaskan berdasarkan konsep radiasi. Nah, sinar matahari dapat mengeringkan genteng karena sinar matahari memancarkan energi panas dalam bentuk radiasi. Energi ini diserap oleh permukaan genteng sehingga suhunya naik dan air di dalam genteng menguap lebih cepat. Yang kedua, jelaskan bagaimana udara panas membantu mempercepat proses pengeringan genteng atau konveksi. Nah, udara panas di sekitar genteng ikut membantu mengeringkan genteng. Udara yang suhunya tinggi mengangkat uap air, lalu digantikan dengan udara yang lebih dingin sehingga proses penguapan berlangsung terus-menerus. Yang ketiga, bagaimana panas merambat dari permukaan genteng ke bagian yang lebih dalam atau konduksi. Nah, setelah permukaan genteng menerima panas, panas ini merambat ke bagian dalam melalui proses konduksi. Nah, molekul panas di permukaan menyalurkan energi pada molekul yang lebih dalam. Yang keempat, faktor apa yang mempercepat atau memperlambat pengeringan genteng? Jawabannya yaitu intensitas sinar matahari, suhu lingkungan, kelembaban udara, kecepatan angin, ketebalan genteng, jarak antar genteng saat dijemur, serta warna genteng sendiri. Yang dimana semakin gelap yaitu semakin cepat menyerap panas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, Ibu. Bagus sekali, semua jawabannya sudah selesai. Beri apresiasi kepada teman saya. Nah, karena semua sudah mempresentasikan hasil diskusi pada kali ini, sekarang Ibu akan menyimpulkan bahwa semua siswa sudah paham tentang materi pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini adalah dalam penjemuran genteng terjadi radiasi dari matahari, konduksi dari permukaan ke dalam genteng, dan konveksi dari udara yang ada di sekitaran genteng. Dalam pembakaran genteng, ketiga perpindahan kalor ini juga terjadi, tetapi dalam intensitas yang jauh lebih tinggi. Apakah semuanya sudah paham? Sudah, Ibu. Baik, kita akhiri proses pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.
pagi semuanya. Pagi Bu, dia di jalan.